Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan project website kita, yang mana kita akan membuat data dari halakoh atau kelompok ini ya, kelompok hafalan dari para siswa. Oke, langsung saja kita buka text editornya, masuk ke project kita. Lalu untuk langkah awal kita buat modelnya dulu ya, model dari halakohnya. Jadi seperti biasa ketikkan perintah php artisan make model halakoh, min m ya, seperti ini. Kita enter. Oke, udah jadi ya. Lalu kita langsung buka saja di sini migrationnya, halakohnya ya. Nah, sini kita tentuin data apa aja yang mau kita ambil. Ctrl C, baru kita buat di sini ya. Oke, ini kita membuat data string, nama halakohnya, nama halakoh, baru apa lagi teman-teman, string juga untuk nama guru ya, nama guru. Di bawahnya kita buat slugnya ya teman-teman, string juga, baru slug. Sama ini jangan lupa kita karena mau buat relasi antara halakoh dengan kelas, jadi kita tambahkan di sini origin ID ya, origin ID dari si kelas, seperti ini, kelas ID. Oke, ini udah selesai, bisa kita save ya. Kita cek dulu apakah udah sama ya, kelas ID, nama halakoh, guru, slug. Oke, kita bisa tambahkan no label aja ya di sini, no label seperti ini. Nama guru juga kita tambahkan no label sini, no label. Oke, kita save, bisa kita close, baru kita buka di modelnya si halakoh ini ya. Kita tambahkan protect worded seperti biasa. Protected as guarded ya, seperti ini ya teman-teman. Tambahkan array-nya. Oke, tutup. Lalu untuk membuat relasi antara halakoh dengan kelas, jadi kita tambahkan di sini untuk has many ataupun belongs to ya. Jadi kalau misalkan data kelas ini mau memiliki data kelas ini boleh memiliki banyak halakoh ya. Jadi dalam satu kelas itu boleh memiliki banyak halakoh. Sedangkan di dalam halakoh itu hanya boleh memiliki satu kelas. Jadi satu halakoh itu hanya boleh dimiliki satu kelas. Nah, untuk membuat relasinya itu seperti ini. Bisa kita lihat di project sebelumnya ya. Untuk kelasnya, nih kita tambahkan public function halakoh di dalam model kelas, baru kita return this has many. Model halakoh, baru kelas ID. Jadi di dalam suatu kelas itu boleh memiliki banyak halakoh. Nah, di dalam model halakoh nanti ada kelas ID seperti itu. Baru bisa kita copy aja ini, Ctrl C, baru kita tambahkan di kelas ya. Oke, seperti ini. Kita langsung save, bisa kita close. Nah, untuk halakoh karena dia hanya boleh memiliki satu kelas, jadi untuk ini ya berbeda ya, pakainya belongs to. Nah, seperti ini. Public function class, Ctrl C, return this belongs to class. Jadi dia hanya boleh dimiliki oleh satu kelas. Seperti itu ya teman-teman. Bisa kita tambahkan di sini, Ctrl V. Halakoh hanya boleh dimiliki oleh satu kelas. Oke, setelah sudah kita save. Untuk relasi insya Allah udah aman. Setelah itu kita migrate ya teman-teman, migrate. Sudah selesai. Setelah itu bisa kita buat controllernya ya. Untuk controllernya ini kita close saja. Setelah itu kita buat controller php artisan make controller halakoh controller ya, seperti ini ya. Pakai min r apa pakai min r aja ya.
tapi tidak perlu ya, kita buat manual aja. Oke, controllernya udah jadi. Setelah itu kita buat rootnya. Root Halakoh. Untuk yang pertama kita get view indexnya dulu, kita copy dari sini, baru kita paste di sini. Ctrl V ya, get yang pertama halakoh ya, ini kita kasih halakoh saja, terus kita masukkan di controllernya si halakoh controller ya. Nah, baru kita kasih nama apa, untuk data table kita kasih nama index saja, namanya di sini halakoh. Oke, kita save. Setelah itu kita masuk ke controllernya, controller si atau buat viewnya aja dulu ya, tapi nggak apa-apa, kita buka aja di sini. Kita tambahkan public function index. Oke, kita kosongin dulu ya, nggak apa-apa. Baru kita buat viewnya, view khusus untuk halakoh, ini kan kelas tadi. View dari si halakoh kita buat folder baru namanya halakoh, baru kita tambahkan file di dalamnya, file index ya teman-teman, untuk menyimpan data tabelnya blade.php ya. Seperti ini, kita tambahkan extend nah sebentar, extend template, baru sectionnya konten seperti biasa, section konten, baru end section kita tutup. Oke, untuk dari sini kita pakai table seperti biasa ya, table pada umumnya bisa langsung teman-teman ambil di dalam table kelas karena tidak beda jauh ya, atau kalau saya langsung ngambil di table yang ada di halakoh di project sebelumnya, di sini di index ini ya, sama aja yang ada di table kelas, cuma agar menghemat waktu saya ambil dari sini, Ctrl C, baru kita copy di sini, Ctrl V, Ctrl A. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk tampilannya itu kita ganti di sini jadi data halakoh, lalu di breadcrumb-nya kita isi juga ini home-nya ke dashboard, terus tambahkan halakoh. Nah, ini untuk notifikasinya seperti biasa. Lalu setelah itu ini ada button add halakoh karena kita pakai modal, jadi bisa kita taruh di pojok kanan atas ya. Itu cara naruh di pojok kanan atasnya itu pakai style float right di sini ya. Nah, ini jangan lupa database targetnya harus sama add halakoh dengan modal yang mau kita pakai. Baru ini table di dalamnya bisa kita sesuaikan dengan database migration yang udah kita migrate tadi itu ya. Ada ID-nya, kelas, nama halakoh, nama guru dengan action untuk edit dan delete. Baru kita tambahkan for else seperti biasa. Lalu setelah itu kita munculkan ini datanya. Kita manggil dengan aliasnya ID kelas, karena kita pakai relasi, jadi kita tambahkan kelasnya dulu di sini, baru kelasnya. Jadi seperti itu cara memanggil relasi ya teman-teman. Kita tidak bisa manggil langsung SH kelas, tapi harus melalui relasi kelas sesuai dengan yang kita taruh di sini teman-teman. Di mana tadi? Di model kelasnya halakoh. Nah, ini relasinya. Jadi di sini kita panggil ininya dulu kelasnya, baru di dalam kelas itu kita memanggil kelas, baru setelahnya itu di bawahnya nama halakoh, nama guru. Nah, ini untuk button edit dan delete ya, sama seperti biasa. Tidak banyak perubahan, kita tinggal tambahkan karena kita pakai modal, jadi tidak perlu pakai root, tinggal sesuaikan, kita taruh ID dari si halakoh yang mau diedit. Nah, untuk delete-nya juga sama ya, seperti biasa, home action, root halakoh destroy, baru kita bawa ID, baru CSFF method delete. Setelah itu ini sama, kita include halakoh edit, untuk halaman editnya nanti kita ambil ya. Ini empty, tidak banyak perbedaan. Nah, ini untuk modal dari si add halakoh, kita taruh di bawah aja, kita tidak perlu buat
file baru nggak apa-apa, taruh di bawah. Terus untuk rootnya halakoh add ini belum kita buat ya, jadi bisa kita buat dulu. Untuk rootnya si add, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk ini kita pakai post ya, karena kita mau post suatu data, post seperti ini ya, bener ya teman-teman. Post ini kita kasih add halakoh, baru kita buat kelasnya add halakoh seperti ini, baru name-nya kita kasih halakoh dot add aja ya, seperti ini teman-teman. Baru kita langsung bisa buat root untuk ininya juga ya, editnya biar sekalian saja. Di sini Ctrl V, untuk edit itu pakai put. Nah seperti ini, baru kita ganti edit halakoh, juga kita buat edit halakoh, lalu di sini halakoh edit. Oke, terakhir kita buat untuk delete nya ya, Ctrl V, ini kita buat root delete, baru kita ganti delete halakoh, baru kelasnya kita buat del halakoh seperti ini, namanya halakoh destroy aja. Oke, bisa kita save. Untuk masalah root udah selesai, baru kita masuk ke controllernya. Di sini kita untuk menampilkan data si halakoh, kita buat s halakoh sama dengan model halakohnya. Kita belum buat, udah functionnya udah benar tadi. Double Z halakoh all, kita panggil semua, baru kita return view-nya seperti ini teman-teman, ada di halakoh.index ya. Baru kita compact si halakoh, kita tutup, kita save. Setelah itu kita buat public function untuk edit. Apa yang pencet teman-teman? Function edit halakoh tadi ya, namanya seperti ini. Add dulu ya, barangkali kita buat add-nya dulu, add halakoh seperti ini. Kalau untuk berarti halakoh create ya, create seperti ini. Nah untuk nge-create-nya itu bisa kita lihat di sini saja, halakoh ini ya. Kita mau nambahkan nama halakoh, nama guru, kelas ID, kita request seperti biasa, dan juga kita tambahkan hal baru di sini Slack ya. Jadi untuk menampilkan nama Slack di endpointnya, jadi kita tidak perlu pakai ID, tapi menampilkan dengan nama structure-nya kita pakai str ini, kita import, baru *2 Slack, baru as request kita mau buat Slack-nya berdasarkan nama halakoh aja, terus kita kasih strip ya, seperti itu. Baru kita return redirect seperti biasa. Ini bisa kita copy aja di sini, Ctrl C. Tadi dari sini ya, kita seperti ini. Ini belum kita tambahkan request-nya ya, request as request. Nah seperti ini, str belum diimpor, jadi bisa kita ketikkan ulang str sini. Di mana str? Tidak ada str-nya. Kita lihat dulu str-nya, use illuminate support str. Di sini ada, tidak ada ya teman-teman. str stringable, kenapa tidak ada? Apa namanya, bukan str, use illuminate support str Slack. Ntar teman-teman masih kita lihat dulu, str-nya ini tidak ada. Tadi ada, muncullah ini teman-teman. Bukan ya,
atau kita bisa ambil dari sini aja. Coba kita import manual ya, use Illuminate, Ctrl C, kita tambahkan di atasnya. Oke, seperti ini. Apakah bisa? Lalu kita tambahkan str. Nah, ini baru ada ya. Oke, bisa kita save. Untuk add sudah, lalu kita tambahkan function editnya. Kita langsung sekalian buat aja ya untuk semuanya teman-teman. Function edit halakoh ya, seperti ini. Kita pakai request juga, request, terus kita pakai ID karena kita ngeditnya berdasarkan ID ya, seperti ini. Baru kita bisa ambil dari project sebelumnya saja ya. Ini di sini kita fit. Baru untuk edit halakoh ini seperti ini. Sama seperti pas kita mau ngedit kelas, jadi kita find dulu ID-nya, baru kita update. Kita update nama halakoh, nama guru, kelas, ataupun slug-nya juga boleh kita update dengan sesuai dengan nama halakoh terbaru. Setelah itu baru di return di direct. Gampang ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan di sini. Ya, cukup. Kita bisa save. Untuk yang terakhir kita langsung tambahkan untuk delete-nya saja ya. Public function del halakoh tadi. Nah, kita bisa find or file juga, langsung delete. Seperti halnya kelas nih, seperti ini ya. Baru di return di direct. Ctrl V. Oke, di sini kita tambahkan ID, SID, kita save. Controller udah, rootnya juga udah, tinggal di view-nya ya teman-teman. Kita cocokkan ulang. Halakoh add-nya udah benar, root untuk menambahkan data, oke. Ini juga nama halakoh seperti biasa ya. Kalau untuk mau menambahkan data, name-nya kita sesuaikan dengan yang ada di table, nama guru. Nah, untuk kelasnya karena kita membuat drop down, jadi ini cara untuk membuat drop down ya teman-teman. Kita taruh label kelasnya dulu, baru di sini kita pakai select class. Nih, add error, class ID is invalid, and error form select. Kita harus pakai form select biar dia bisa nurun ke bawah, bukan form control ya. Baru kita kasih namanya kelasnya berdasarkan ID, karena tadi kita buat relasi berdasarkan kelas ID ya, yang kita masukkan di dalam datanya si halakoh atau model halakoh tuh kelasnya ID. Setelah itu required. Nah, baru di bawahnya kita buat option value selected seperti ini. Ini buka petik 2 tapi dikosongin aja. Nah, baru kita tambahkan di sini pilih kelas di optionnya. Nah, baru kita for each S kelas ini yang mau kita ambil tuh apa? Di sini kita ambil kelasnya ya. Yang mau kita munculkan itu kelasnya. Yang kelas 7A 7B itu tadi. Ini value-nya kita isi ID-nya. Baru kita tutup. Nah, ini add error nih untuk message-nya aja. Jadi mau ditambahkan atau tidak juga nggak masalah. Nah, itu bisa di save aja ya teman-teman. Udah, seharusnya nggak ada masalah. Ini juga udah button dan submit. Nah, untuk editnya juga bisa dilihat sama ya, tadi udah dijelaskan. Oke. Sama di sidebarnya kita tambahkan dulu. Ini tadi list user n. Ini kita rapiin aja data user, bawahnya ini data kelas and data kelas. Nah, ini bawahnya kita mau buat untuk data halakoh ya. Bisa kita tambahkan sini data halakoh. Udah, ini tidak perlu diganti. Ininya aja yang kita ganti ya. Spannya jadi list halakoh ya, seperti ini ya. Sama hrefnya ini kita ganti ke, kita ambilkan halaman indeksnya jadi halakoh seperti ini ya tadi teman-teman. Ini yang di WPHP nya. Nih, kita ambil yang halaman indeksnya. Udah, lalu untuk yang bawah-bawahnya tidak perlu, jadi kita hapus aja ya. Ini yang di bawah-bawahnya data tables. Tidak perlu. Oke, udah. Kita ganti sini. And data class. Kita save.
baru kita buka di webnya, kita refresh. Udah muncul. Oke, udah muncul nih data halakohnya, bisa kita lihat. Kita klik halakoh S-class is undefined. Oh, belum kita tambahkan ya di sini halakoh controllernya. Kelas all seperti ini ya, baru kita tambahkan di compactnya kelas, kita save. Nah oke, ini karena belum ada data jadi dia muncul ya yang empty nya tadi. Bisa kita tambahkan dulu add halakoh, nama halakohnya misalnya Abu Bakar As-Siddiq, nama gurunya siapa, seperti ini ya. Terus kita pilih kelasnya. Nih, kelas yang ada tadi kan baru 7A, jadi yang muncul cuma 7A. Kalau kita udah menambahkan banyak data kelasnya, nanti ini muncul semua ketika di drop down ya. Kita bisa pilih, terus kita save. View halakoh edit. Oh, halakoh edit tidak ada, berarti bukan pakainya halakoh edit ya. Kita bisa cek di sini. Nah, teman-teman tadi ada di mana? Include. Oh, belum kita tambahkan view-nya ya. Di sini kita lupa. Ini edit .blade.php ya, seperti ini. Baru kita ambil aja dari project sebelumnya. Ini hanya ini ya teman-teman, modal seperti biasa, ada ID dengan data-data yang ada di dalamnya, tidak beda jauh dengan add-nya. Cuma kita tambahkan value-nya saja agar data yang lama itu muncul. Untuk drop down-nya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan jauh ya. Ctrl C, kita Ctrl S. Oke, rootnya kita cek halakoh edit apakah sama ya. Halakoh.edit ya, benar ya, sama ya teman-teman. Sini bisa lihat halakoh.edit. Oke, seharusnya tidak error lagi. Kita back aja dulu, baru kita refresh. Nah, sini ya, udah muncul ya. Kita misalkan mau tambah lagi halakoh Ali bin Abi Thalib, ustadznya Ustadz Faruk, seperti ini. Pilih kelasnya 7A juga, kita save. Oke, muncul ya. Kalau mau diedit pun bisa, misalnya ini diganti ustadznya siapa jadi Ustadz Roijar, kita save. Ini apalagi tuh view argument, kita belum menambahkan ini ya teman-teman, endpointnya. Kita kan ngedit tadi berdasarkan ID di sini, jadi harus ditambahkan ID-nya juga ya teman-teman. Nih, ID untuk delete pun juga pakai ID. Jadi kita jangan lupa untuk menambahkan ID-nya juga. Ini seperti ini, ID. Oke, seharusnya udah. Kita back dulu, kita refresh, lalu kita edit ulang ya. Sini jadi Ustadz Roijar, kita save. Oke, udah berhasil ya. Nih namanya udah berganti jadi Ustadz Roijar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Untuk relasinya juga udah masuk antara halakoh dengan kelas. Jadi itu tadi caranya ada di modelnya. Kita bisa nambahkan hasMini atau belongs to agar data dari kelas itu bisa masuk ke data si halakoh, tapi berupa ID. Baru dari ID itu bisa kita panggil data-data yang ada di dalam kelas, model kelasnya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan di video kali ini. Di selanjutnya kita akan membuat tentang data siswanya ya, di bawah sini insya Allah. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.